Bapak dan Ibu Guru yang terhormat beserta staf tata usaha, terima kasih telah menyempatkan diri dalam kegiatan diseminasi pendidikan bergerak untuk materinya budaya positif. Judul yang bagian saya yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Yang pertama teori motivasi, yang kedua hukuman dan penghargaan, kemudian yang ketiganya restitusi. Ada 3 materi yang ingin saya sampaikan. Untuk yang pertama yaitu teori motivasi. Menurut Bosen ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan ya. Jadi motivasi seseorang itu yang pertama menghindari ketidaknyamanan, yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan yang ketiga menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi ada 3 teori motivasi. Yang pertama tadi menghindari ketidaknyamanan. Ketika kita menghukum siswa, sebenarnya secara tidak langsung atau secara langsung kita memberikan ketidaknyamanan sebenarnya kepada siswa. Ya. Dengan kita memberikan hukuman kepada siswa itu membuat siswa menjadi tidak nyaman. Mungkin selama ini ada yang menyuruh siswa untuk menghormati depan bendera, ya, menghormat bendera atau lari atau apa, itu sebenarnya adalah membuat ketidaknyamanan. Ya. Itu adalah hukuman. Yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, motivasi yang satu dengan yang dua ini sebenarnya adalah motivasi eksternal dari luar. Ya. Motivasi eksternal. Sementara menurut teori itu bahwa motivasi yang berasal dari luar itu sifatnya temporer atau tidak lama. Sedangkan kita sebagai guru menginginkan siswa kita itu memiliki karakter kepribadian yang sifatnya muncul dari dalam diri sendiri. Contoh, kita menginginkan siswa kita sholat zuhur. Ya, Bapak dan Ibu guru, coba kalau kita perhatikan, kalau kita meminta siswa untuk melaksanakan sholat zuhur, yang bisa kita lakukan adalah siswa akan melakukannya kalau dari luar ya, hanya tersebut kepada kita, siswa hanya akan melakukannya pada saat diminta oleh gurunya. Betul? Pada saat dia sekolah sampai hari Jumat mungkin dia bisa melaksanakan sholat zuhur di sekolah. Tetapi kalau dalam dirinya tidak ada rasa takut, tidak ada motivasi untuk melaksanakan sholat, ada sekarang mah hari Sabtu Minggu, tidak ada guru yang menyuruh saya untuk sholat. Menurut siswanya mau melaksanakan sholat. Nah, sebenarnya yang paling bagus itu adalah dia menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang dipercaya. Kalau kita meminta siswa untuk sholat, nilai yang kita inginkan adalah siswa mampu untuk sholat sendiri tanpa harus diminta oleh guru. Hari Jumat kita melaksanakan sholat duha, meminta siswa untuk sholat duha. Indikator yang bagus itu adalah ketika siswa nanti ketika Senin sampai hari Kamis tanpa diminta oleh gurunya untuk sholat duha, dia sudah melaksanakannya sendiri. Itu ya, itu adalah motivasi internal. Next dulu. Yang berikutnya adalah hukuman. Apa itu hukuman? Hukuman itu sifatnya bersifat tiba-tiba dan tanpa rencana. Ya, siswa kelihatan apa betul-betul tanpa sama kita. Ada nggak rencananya? Tidak ada. Itu yang sifat hukuman. Ya. Nah, sebisa mungkin kalau sekolah itu tidak perlu melakukan hukuman gitu ya untuk siswa. Penerima tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari guru baik sebelum atau sesudahnya. Jadi siswa tidak tahu apa yang kesalahan sebenarnya, dia hanya menerima hukuman saja. Itu hukuman. Next menurut. Kemudian penghargaan. Sebenarnya menghargai siswa itu adalah yang baik, tapi menjanjikan penghargaan kepada siswa. Contohnya, kalau kamu suasana barat, itu diberi apa? Itu yang tidak boleh. Ya. Kita menjanjikan sesuatu untuk menginginkan sesuatu hal yang terjadi pada diri anak yang kita inginkan, menjanjikan hadiah atau apa supaya siswa mengikuti apa yang kita inginkan. Contohnya tadi kalau kita ingin anak kita puasanya barat kita kasih hadiah, memang itu akan efektif dalam jangka waktu yang sementara, tetapi itu tidak akan efektif dalam jangka waktu yang lama. Menurut kami seperti itu ya. Jadi kalau menghargai itu hal yang baik, tapi kalau kita menjanjikan kita tidak boleh. Nah, menurut Alfie Kohn, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu hal yang baru, atau kepada seorang karyawan dan seterusnya, maka kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya. Jadi mereka sebenarnya terpaksa melakukan itu karena hanya ingin mendapatkan hadiah. Mereka melaksanakan sholat
libur karena ingin dikasih hadiah, bukan motivasi intrinsiknya, ya, bukan motivasi intrinsiknya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi dengan pemberian hadiah sebenarnya ini kurang efektif, kurang bagus, begitu ya. Jadi antara hukuman dengan penghargaan, dua-duanya itu adalah hal yang yang tidak diajukan. Ini yang memutarbalikkan teori yang sudah saya pelajari selama ini, di mana reward and punishment itu adalah sesuatu yang bagus. Ternyata itu bukanlah hal yang terbaik yang bisa dilakukan seorang guru kepada siswanya. Ya, betul. Nah, ada langkah di mana kita menyelesaikan sebuah permasalahan, yaitu dengan cara restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ketika siswa terlambat datang ke sekolah, tidak langsung kita hukum. Kenapa? Kita arahkan mereka untuk menyadari kesalahannya, menimbulkan kesadaran intrinsiknya, dan apa yang seharusnya mereka lakukan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, jadi restitusi ini menyadarkan siswa, menyadari kesalahannya, kemudian memperbaiki semua kesalahannya tanpa harus guru memberikan hukuman ataupun penghargaan. Itu adalah restitusi. Betul? Ya, jadi perbedaan antara ketiganya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi adalah hukuman itu dilakukan dengan cepat. Yang kedua, konsekuensi adalah akibat dari melanggar hukuman. Siswa datang, kita bikin peraturan di sekolah. Siswa kalau melanggar ini, nah ketika siswa melanggar, datang terlambat, ternyata melanggar peraturan, dia melakukan konsekuensi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah restitusi, dengan dilakukan melalui pendekatan secara personal. Kita panggil anaknya, ditanya secara baik-baik dengan cara tadi. Ketiga restitusi, dan siswa kepada situ dan memperhatikan keadaan diri siswa. Jadi ketika siswa masih marah-marah, kita tidak boleh langsung memberikan treatment kepada siswa, tapi menenangkannya terlebih dahulu atau menstabilkan identitas. Seperti itu ya perbedaannya. Kemudian menurut. Nah, kemudian apa yang sudah saya lakukan di SMP 24 hari itu ya, pembelajaran berpihak pada siswa. Kenapa mengambil kebiasaan budaya positif ini? Pembelajaran yang berpihak pada siswa, yaitu salah satunya adalah saya tadi terkait dengan teori motivasi. Kenapa kita harus melakukan pembelajaran yang berpihak pada siswa? Sebenarnya ketika kita paksakan siswa belajar, siswa itu kan dalam hatinya saya mah datang ke sekolah itu hanya untuk mengikuti aja tanpa memahami apa yang dia inginkan. Sementara kalau kita melakukan pembelajaran yang berpihak pada siswa, siswa akan memahami, kenapa saya harus belajar matematika, kenapa saya harus belajar agama. Nah, dengan media pembelajaran atau pembelajaran yang berpihak pada siswa yang saya gunakan itu dengan media pembelajaran, saya berharap siswa itu memahami belajar ke sekolah itu bukanlah merupakan sebuah kewajiban, tapi kebutuhan untuk dia sendiri. Bukan karena disuruh orang guru, bukan karena disuruh orang tua, tapi muncul dalam diri sendiri motivasi internal sehingga dia memahami, saya belajar matematika itu ternyata ini. Itu semua tidak akan bisa didapatkan manakala pembelajaran yang kita berikan tidak berpihak pada siswa. Pembelajaran yang berpihak pada siswa yang sudah saya lakukan diantaranya dengan GeoGebra, kemudian dengan Desmos, selanjutnya Isis, dan Kahoot satu lagi next dari zaman ibu. Saya tidak mau praktikannya satu persatu. Nah, hasil pembelajaran yang saya dapatkan ketika saya menggunakan media pembelajaran itu yang pertama, timbulnya motivasi prinsip. Ketika saya tanya kepada siswa, gimana sih belajar matematika dengan Bapak, sudah memahami atau tidak? Alhamdulillah mereka antusias, mereka memahami. Yang kedua, siswa antusias mempelajarinya. Beda kan siswa ketika diberikan soal dengan menggunakan kertas biasa, paper, atau dengan kita menggunakan Kahoot, itu beda reaksinya. Kemudian pembelajaran itu lebih menarik, ya. Kita menjelaskan teorema Pythagoras dengan gambar, dengan kita berikan aplikasi GeoGebra itu lebih mudah. Siswa lebih memahami sehingga dia memahami, ternyata maksud Pythagoras itu ini loh. Ya. Selanjutnya siswa memaknai pembelajaran, ini yang paling penting. Siswa memaknai pembelajaran. Jadi siswa bukan hanya datang ke sekolah untuk menyelesaikan kewajiban, tapi mereka juga memahami ternyata maksud dari pembelajaran itu adalah maksudnya untuk dimanfaatkan gitu. Begitu. Dan ini kegiatan-kegiatan yang sudah saya lakukan. Ini kegiatan saya menggunakan aplikasi Kahoot, GeoGebra, next. Nah, ini kuisis dan itu siswa mempresentasikan. Mereka kalau mereka memahami apa yang mereka pelajari, mereka mampu sampai mempresentasikan dan siswa lebih antusias.
Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga budaya positif yang saya lakukan itu tidak hanya dalam diri saya, tapi bisa terdiseminasikan kepada rekan-rekan guru yang lain sehingga tercipta budaya positif di SMP 2 Sukasari ini sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.